Karena apapun usulan dari Lampung ini tetap ujung-ujungnya Jakarta juga ya. Hari yang kutunggu selama 1 tahun usiamu, bahagia selalu yang beri bukan hanya demi mensimulasinya. Untuk irigasi itu ada sekitar 398 hektar ya. Masih di rumah inspirasi kita. seperti janji barusan ini, kita akan mendatangkan Ibu Susi. Ibu Susi itu dari mana, siapa, nanti ada yang menjelaskan, bahkan bisa menjelaskan sendiri. Ya, kita undang beliau untuk menjelaskan dari mana Bu Susi ini akan hadir gitu kan. Tentu kan dengan senator kita dong. Iya. Karena ngobrol kan. Pasti. Oh, iya. Gitu. Nanti kita akan tanya-tanya sama dia. Kita kan banyak nggak tahu ya. Ya masyarakat. Cuma satu aja yang tadi jalan menuju DPD RI Lampung ini di sini kan. Iya. Yang lainnya saya nggak tahu. Oke. Jadi gitu kita panggilkan ya. Ya. Kita panggilkan, kami panggilkan ya. Ya, kita undang. Oh, kita undang. Silakan Ibu Susi sama Pak Senator kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dirun, Mas Gino. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Luar biasa ini. Jadi rumah inspirasi ini sengaja hanya ada kursinya cuma 3 aja. Harus ganti ya. Kalau 4 itu kurang bagus katanya. Selamat datang Pak. Terima kasih Mas Dirun. Ya. Jadi hari ini kita kedatangan sama seorang ibu atau seorang perempuan yang luar biasa. Ternyata bukan hanya laki-laki aja yang bisa memimpin, ini juga pimpinan sama. Gimana Pak Gino? Oh iya, Siapa yang sangat surprise hari ini kedatangan tamu istimewa dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesusi Kampung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Republik Indonesia yang memang diundang secara khusus oleh senator kita Bapak Haji Bustami Zainuddin dalam acara ngobrol bareng senator di channel Rumah Inspirasi kita. Jadi udah nggak sabar lagi nih. Saya udah nggak sabar lagi. Ini acara sekarang ini Bu, ini launching. Jadi Ibu ini new style di sini. Jadi kami ini luar biasa. Ini jadi kan kalau bahasa Inggrisnya ladies first. Jadi Mas Dirun, memang ini benar beliau yang pertama karena beliau ini ngurus air. Air itu biasanya adem. Nah, jadi sengaja kita minta beliau ini untuk bicara tentang supaya dunia ini adem. Mulai dari air. Mulai dari air. Dan air itu sifatnya rata. Rata. Mudah-mudahan kita rata. Amin. Mensejahterakan. Iya. Jadi untuk selanjutnya ya, karena saya mau nanya nggak tahu, mau jawab juga nggak tahu. Kita serahkannya sama ahlinya, sama Pak Gino ini adalah kepala kantornya DPD RI perwakilan Lampung ya. Ya. Dan juga Pak Bustami senator kita dan juga Ibu Susi. Ya. Dilanjut aja Pak, monggo. Ya. Karena saya hanya mengantarkan aja ke sini. Jadi untuk selanjutnya silahkan semuanya diobrolkan yang enak-enak aja. Begitu. Hanya di Rumah Inspirasi Inspirasi kita. Di channel Rumah Inspirasi kita. Para sahabat, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Rumah Inspirasi, materi kita ngobrol bareng senator, telah hadir
tamu yang kita tunggu-tunggu. Yang pertama senator kita Bapak Haji Bustami Zainuddin, senator asal Lampung. Terima kasih Pak Gino. Selamat sehat Pak. Alhamdulillah Wah, sehat. luar biasa. Luar biasa. Ya. Yang kedua Lady First, tamu kita istimewa dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Republik Indonesia, Ibu Susi Haryani, Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air ya dari BWWS Mesuji Sekampung Provinsi Lampung. Terima kasih, selamat datang Ibu. Sehat. Nah, supaya ini kan yang hadir di ruangan ini semuanya sudah di swab. Aman. Ibu aman, Pak Bustami aman. Aman. Boleh dilepas. Terima kasih Pak Gino. Ininya. Ya. Kita tahu lah semuanya harus prokes ya, tapi jarak kita cukup dan semua kru yang ada di rumah inspirasi insya Allah sudah di swab, sudah antigen. Ya. Ibu Susi dijamin aman. Amin. Ya, tentu hari ini kita ingin tahu program-program prioritas yang sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, atau kendala-kendala dan solusi inovatif dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung terkait dengan program pembangunan yang hal-hal yang terkait apa istilahnya Direktorat Ibu ya Balai Besar yang ada khususnya di wilayah Provinsi Lampung, yang nanti Pak Bustami tentu juga udah banyak catatan di lapangan kan. Ya. Ngobrol kita supaya asik, mungkin Bu Susi lah kita kasih kesempatan dulu untuk menyampaikan. Monggo, ini channel ini tentu kita harapkan menginspirasi seluruh masyarakat Lampung. Bu Susi, kami persilakan. Terima kasih Pak Gino, ya. selaku Kepala kantor. DPD Pak ya. Terima kasih Pak Senator Pak Bustami Terima kasih Bu Susi. atas undangannya kepada kami untuk hadir di sini. Baik Bapak, mungkin kami sekilas akan menginfokan tentang Balai Wilayah Sungai Mesuji Sekampung yang ada di Provinsi Lampung. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung ini merupakan UPT Pak ya, pelaksana teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertugas melaksanakan pengelolaan terhadap sumber daya air di bidang konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak. Berbicara tentang tugas dan wewenang BBWS Mesuji Sekampung, kita akan melihat dulu terhadap wilayah sungai yang ada di Provinsi Lampung ya Pak. Nanya panjang-panjang dan Panjang dan banyak ya. banyak gitu ya. Jadi ada beberapa sungai yang besar ya Pak di sini, sungai seperti Sungai Sekampung, Sungai Seputih, Wai Sekampung, Wai Tulang Bawang. Jadi kita ini dibagi terhadap menjadi 3 wilayah sungai Pak. Berdasarkan Kepres nomor 12 tahun 2012, itu ada wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang, merupakan wilayah sungai lintas provinsi karena berada di Sumatera Selatan dan di Provinsi Lampung. Lalu ada wilayah Sungai Seputih Sekampung, itu merupakan wilayah sungai strategis nasional karena merupakan lumbung padi nasional Pak. Terakhir ada wilayah Sungai Semangka itu merupakan wewenang dari provinsi karena terletak di lintas kabupaten. Di wilayah Sungai Seputih Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang tentu banyak kegiatan yang kita laksanakan di situ Pak terhadap terhadap yang tadi saya sampaikan tentang konservasi, pengendalian daya rusak dan pendayagunaan sumber daya air. Semua itu disusun dalam suatu pola. Jadi yang sudah ada kita itu pola Seputih Sekampung, pola Mesuji Tulang Bawang dan sudah ditetapkan berdasarkan permen. Lalu setelah itu ada lagi untuk menuju program dan tugas itu ada kita bikin lagi rencana pola. Disitulah kita menyusun, kita punya rencana dan kita punya program dalam waktu panjang. Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Lampung, kita itu ada kegiatan untuk konservasi, itu membangun
bendungan yang seperti Bapak-Bapak ketahui kemarin di September kemarin Betul, sudah Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ya. Oh ya, ada yang diresmikan oleh Pak Jokowi yang baru kemarin kan? Baru kemarin. Nah, Ya. terima Ya. kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri PUPR. Sekarang Provinsi Lampung sudah bertambah lagi bendungannya, yang dari existing sudah ada bendungan Batu Tegi di Hulu, Ya, betul. kemudian ada Bagus, ya. bendungan Rarem, ada bendungan Jepara, dan yang terakhir baru diresmikan bendungan Sekampung. Aduh, luar biasa dong. Berarti berkah bagi Provinsi Lampung ya, ini tentu ya. Jadi existingnya untuk mengaliri sungai itu mengaliri untuk sawah pesawatan berapa ribu hektar direncanakan? Jadi Potensi, kalau ya. kita melihat bendungan Sekampung ini adalah pola kaskad, Pak. Jadi Oke. dia di hulunya ada bendungan Batu Tegi dengan total tampungan sekitar 687 juta, lebih besar lagi, Pak. Lalu ada bendungan Sekampung yang intinya untuk regulating dam. Kemudian di hilirnya nanti yang insya Allah selesai di Desember itu ada bendungan Marga 3 lagi, Pak. Lampung Timur ya. Lampung Timur ya. Jadi kalau kita lihat itu ada Batu Tegi, kemudian ditampung di bendungan Sekampung. Dan rencananya nanti di bendungan Sekampung selain untuk konservasi, di situ juga ada untuk mikrohidro, listrik mikrohidro. Kemudian ada- Untuk listrik berarti ya? Ya. Kemudian ada juga rencananya untuk pembangunan air baku, Pak. Oh, Yang oke. sekarang Ya. sedang studi desainnya sudah, kita sedang proses AMDAL, mudah-mudahan Ya. lancar. Insya Allah tahun depan baru akan kita konstruksikan, tapi dengan debit perencanaan ya Pak 487 liter per detik. Yang tahun depan rencananya baru akan kita rencanakan untuk 100 liter. Ya. Selain bendungan-bendungan tadi, mungkin Bu Susi, Ya. BBBS menangani apa aja itu? Selain bendungan juga kita ada pendaya gunaan sumber daya air, artinya untuk irigasi, Pak ya. Kemanfaatan terhadap SDA itu terhadap irigasi. Kita di sini untuk irigasi itu ada sekitar 398.000 hektar yang terbagi antara irigasi permukaan, irigasi air tanah, dan ada juga rawa. Oh, berarti membangun saluran-salurannya itu, ya? Bangun bendung, Membangun bendung, dan dan kemudian ada saluran salurannya. irigasinya. Saluran irigasi. Di mana untuk irigasi juga ada pembagian kewenangan, Pak. Ada untuk irigasi di atas 3.000 itu adalah kewenangan pusat, di antara 1.300 sampai 3.000 hektar itu kewenangan provinsi, di bawah 1.000 adalah kewenangan kabupaten. Oh, jadi ada ini pembagian Ada peran. pembagian, jadi ada langsung pusat, ada provinsi, dan ada kabupaten. Ya. Semuanya itu bersinergi, Pak. Nah, bagaimana kalau daerah-daerah yang tidak punya potensi sungai, kemungkinan ada sumur-sumur yang juga Ya. dibangun? Baik Bapak, terima kasih ya. Ya. Jadi di samping kita untuk irigasi itu dari sungai atau dari air permukaan, apabila itu dibutuhkan memang tidak ada, kita bisa mengambil dari air tanah. Oh, air tanah. Untuk ada sumur bor atau untuk air baku untuk irigasi ya Pak. Nah nanti situ ada jaringan-jaringan irigasi air tanah bisa untuk membantu petani juga. Di samping itu juga kita ada pengendalian daya rusak ya Pak ya. Di samping itu kamu irigasi, rehab, mungkin bisa saya sampaikan juga untuk irigasi ini, meskipun kita 3.000 di atas 3.000 kemedangan kita, tapi pengelolaan untuk OP-nya itu semuanya di provinsi gitu. Pak. Baik, tadi Bu Susi sudah menjelaskan kepada kita tentang prioritas program, baik dari sisi pemanfaatan bangunan bendungan, kemudian saluran irigasi. Ternyata daerah-daerah yang tidak punya potensi sumber sungai juga dibangun sumur-sumur bor untuk luasan wilayah yang dengan luasan wilayah tertentu. Tentu nanti akan kita eksplorasi lebih jauh. Dalam proses pembangunan tentu kan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, terutama dilakukan oleh para senator khususnya dari daerah Provinsi Lampung, ini tentu juga kita bisa tanyakan kepada beliau. Kemudian nanti kita juga tanya, dalam proses pembangunan ini kan tentu ada kendala, dan bagaimana sebenarnya progres ke depan. Masih tetap di channel Rumah Inspirasi kita. Silakan untuk sampaikan. Terima kasih Mas Gino, Bu Susi, dan sobat channel Inspirasi. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dulu nih kepada Mas Gino dan kawan-kawan, Mas Jujur, atas launching ngobras ini. Ya. Ini sungguh luar biasa gagasan. Terima kasih Pak Gus atas apresiasinya. Dari channel Inspirasi ini
ini menjadikan ruang bagi kami minimal ada 4 orang senator dari Lampung bisa menjelaskan kepada publik tentang kinerja berbasiskan akuntabilitas. Kita ketahui bahwa masa pandemi ini tidak banyak orang yang bisa kita kunjungi secara fisik. Nah, oleh karenanya support ke lapangan ya bagus ya. Susah. Jadi oleh karenanya kita butuh menjelaskan melalui media elektronik. Saya bersyukur ini Rumah Inspirasi ini cepat menangkap peluang ini. Jadi mengajak kita kerjasama, saya terima kasih. Yang pertama Mas Gino. Yang kedua, tentu saya mengucapkan selamat juga nih kepada teman-teman yang lagi berjuang di Papua. Yang hari ini mereka sudah mendapatkan kurang lebih 8 emas. 8 emas. Posisi 10 besar. Posisi 10 besar ya. Dan saya minta maaf karena saya ini selaku ketua judo belum bisa memberikan sesuatu nih. Mungkin next lah ya. Jadi karena kita tahu pemain-pemain judo ini ya kelasnya kelas internasional adanya di Jakarta, di Bandung, Surabaya, sama Bali. Mereka biasa bertanding di internasional. Jadi ini jadi catatan dan saya minta maaf sebagai ketua umum judo Lampung belum bisa memberikan medali yang maksimal untuk Provinsi Lampung. Tapi hormat saya buat teman-teman yang lain yang memberikan medali atas nama Provinsi Lampung. Yang kedua, Mas Dino dan Bu Susi, hari ini sengaja saya mengundang mitra kerja Bu Susi dari Komite 2. Jadi DPD RI ini tugas konstitusinya itu ada 3. Pertama berkaitan dengan pengawasan, kedua legislasi, yang ketiga anggaran. Jadi tugas pengawasan ini berdasarkan tupoksi komite di DPD ini ada 4 komite. Ya, komite 1 di bidang usulan politik dengan Kementerian Dalam Negeri. Pokoknya yang seperti itu. Komite 2 ini khusus membidangi sumber daya alam. Nah, Pak Bustami ada di komite 2 itu ya. Cocok berarti kan. Saya pimpinan di komite 2. Jadi ada 15 kementerian lembaga yang menjadi konsen kami dalam rangka pengawasan, legislasi dan budgetingnya. Ya diantaranya ya tentu dari Kementerian PU, ada Kementerian Kehutanan, Pertanian, kemudian di situ ada Perikanan, ada Perindustrian, Perdagangan, kemudian ada Kementerian BUMN, ada Kementerian Investasi, kemudian ada kementerian yang berkaitan dengan daerah tertinggal, ada juga Badan Penanggulangan Bencana, kemudian juga ada yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dan terus kaitannya hari ini ngundang sumber daya air itu karena yang adem-ademnya atau gimana? Jadi ini Mas Gino ini Anda punya channel Rumah Inspirasi luar biasa nih. Saya juga nggak kepikir nih kok saya ngundang pertama nih SDA nih. Pikir-pikir waduh ini apa karena yang cair-cair itu Pak Bus? Berkah. Ini berkah buat Anda ngebentuk apa ini? Channel ini. Ngobras itu kan? Ngobras ini karena satu filosofi air ini kan mendamaikan, membuat sejuk, membuat adem ya. Betul. Jadi ini salah satu mitra kerja dari Komite 2 ya, di mana biasanya kami itu di awal tahun itu mengundang semua menteri berkaitan dengan tugas fungsi komite 2 ya. Jadi semua menteri ditambah dengan kepala badan yang segala macam itu kita panggil, kita membedah semua program yang akan diluncurkan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota berkaitan dengan tugas pembantuan. Jadi ini kayak di Senayan dong berarti. Ya. Jadi itulah uniknya DPD ini Mas Gino. Jadi DPD ini ada 2 kantor. Kantornya di Jakarta itu dalam masa sidang kita mengundang menteri-menteri. Pada saat kita reses, kita pulang ke daerah, kita punya juga kantor Senayan cabangnya di daerah, yaitu di ini. Dan kita kalau ke Lampung, ke daerah gitu, itu mengundang mitra kerja kementerian terkait. Kalau di Jakarta saya ketemu dengan Pak Basuki, menterinya Bu Susi. Kalau di Lampung saya mencari wakilnya Pak Basuki yang ada di Lampung. Kebetulan wakilnya Pak Basuki banyak. Mantap. Iya, ada yang urusan air, ada urusan jalan, ada urusan jalan tol. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan semua nanti bisa menjelaskan karena di awal tahun kita mengundang mereka untuk membedah apa yang akan di program 2001. Di akhir tahun ini kita akan undang lagi biasanya menteri, kita namanya monitoring dan evaluasi. Nah di situ tadi Mas Gino cerita apa sih kendala, apa sih
Nah, itu Hasil pemantauan Pak Bustami selama 2021 lah, Ya. apa yang dijelaskan oleh Bu Susi tadi seperti apa sebenarnya? Betul. Tentu ini kan udah banyak yang diperbuat ya, untuk Provinsi jadi Lampung tentu kan. kita sebagai wakil daerah Lampung, ya 15 kabupaten kota yang menitipkan perwakilannya di pusat, pertama kita mengapresiasi dan berterima kasih Ya, ya, ya. kepada Pak Presiden, derivatif beliau berkaitan dengan menciptakan embung-embung untuk tangkapan air. Lampung ini alhamdulillah kebagian dan cukup banyak. Yang kemarin barusan diresmikan ya Pak? Ya, yang di Prengsewu, Ya. bentar lagi mudah-mudahan yang di Lampung Timur, di Marga 3, dan alhamdulillah juga Bu, saya itu dapat kebagian bukan hanya Werarem, kanan itu Bu, dapat juga Umpo ini dapat juga di Sodetan. Waktu saya jadi Sodetan. bupati, saya dulu yang mengusulkan itu. Ya, tahun 2012 kita mulai dan sekarang alhamdulillah ini ada progres untuk diteruskan untuk saluran dan lain-lain. Nah, begitu juga kita lihat program ini memang ada beberapa harapan masyarakat yang jauh lebih banyak permintaannya ketimbang realisasi. Ya nanti ya, ditahan dulu Pak Bustami dulu, jadi mengapresiasi dulu. Tadi Pak Jokowi udah beri perhatian yang luar biasa ya untuk Lampung ya. Jadi Pak Jokowi melalui kementeriannya saya pikir sudah mampu mewujudkan cita-citanya, mewujudkan janji-janji politik beliau. Dan ini penting kita siarkan melalui lembaga penyiaran seperti ini supaya masyarakat tahu yang dikerjakan pemerintah pusat ini sudah banyak. Ini tamu tidak diundang. Acara apa ini? Ini kan hari ini makanya saya out. Jadi sebenarnya mempersiapkan kejutan hari ini adalah sebenarnya agak lewat. Tapi karena beliaunya nggak ada ya kita ucapkan sekarang. Jadi pertama ulang tahun DPD RI yang ke-17. Waduh, luar biasa. Ucapin dulu selamat dulu ya. Selamat untuk DPD RI yang ke-17. Yang kedua, senator kita hari Bustami Zainuddin ini seminggu yang lalu Tanggal 8. ya kita anggap hari ini lah ulang tahunnya. Yang berapa? Ya, saya nggak berani kayaknya masih 40-an kelihatannya ya. Udah banget pokoknya. Yang ke-25 lah. Wah, dibalik tapi ya. Ya terus ada 52 rupanya. Ada anggota di sini juga yang pengen ngucapin, yang mungkin bisa di. Oh, Andi. Gimana nih? Pak Bustami di sini nih gimana? Gimana nih? Aduh, jangan muter biasa. Asik punya apa buat pening nih? Asik pokoknya. Jempol ya. Kalau udah bilang gaul lah pokoknya. Makasih nih, makasih. Jadi kami dari perwakilan sini semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada senator kita. Terima kasih, Semoga Pak panjang Jun. umur, tambah sukses. Amin, insyaallah. Amin. Boleh dong masukin frame semua sini? Terus ditiup dong. Iya, nanti nanti Bu, di sini Bu. Masuk aja sini semua. Yuni. Bapak, Biar agak manis-manis dikit ada. Ayo. Ya, Oh, nggak apa-apa. Ya. Ini dari PU Pak Budi sini dong. Ya, ayo. Ini satu kehormatan ya. Kamu ini berikutnya nanti. Ya, kita ini dipanggul sama Ya. Dino. Ada ini. Ya, tentu kita ingin memberikan surprise kepada DPD RI yang ke-17 dan Pak Bustami Zainuddin ulang tahun yang ke-52. Kita mengucapkan selamat bagi DPD dan Pak Bustami. Tentu nyanyi dong, biar asik gitu, Andri. Iya, karena tanpa musik dunia tidak asik. Oh, mana musik kita ini? Mainkan Mas. 1, 2, 3. Belum Mas Gino, saya ucapkan dulu lah. Oh ya, silakan. Pertama tentu kita semua tahu bahwa 17 tahun usia DPD RI sudah berjalan. Banyak hal yang sudah diperbuat, tapi tentu masih banyak ekspektasi masyarakat terhadap lembaga ini. Sesuatu yang kita buat hari ini tentu adalah bagian daripada DPD ini harus ada di tengah-tengah rakyat. Sukses buat DPD dengan usianya yang ke-17, semakin jaya dari daerah untuk Indonesia. Dan saya juga makasih nih, ini surprise banget Bu. 8 Oktober itu kelahiran saya Bu. Iya. Jadi ini baru berapa hari nih? 3 hari ya. Waduh, jadi Oke, musik. ini luar biasa ya. Kalau sekarang udah boleh ditiup katanya. Ya gitu ya. Silakan. Ya. Jadi lagunya hari Ini
Sukses buat Pak Bustami Zainuddin Dari daerah untuk Indonesia. Masih di channel Rumah Inspirasi, inspirasi kita. Masih ngobrol bareng senator di channel Rumah Inspirasi, inspirasi kita. ADJ ini ikut-ikutan masuk, ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana ini? Tadi itu bukan keluar, karena saya mau kejutan dulu lah. Oh gitu, memberikan tadi ya. Iya, Monggo kalau memang mau ada yang di ini sebagai masyarakat yang kayaknya banyak yang nggak tahu. Iya, saya kan tahu. Jadi kalau nenek moyang gitu pelaut ya, tapi nenek saya itu petani. Jadi kalau untuk pengaturan air itu dari mungkin dari bendungan ya, itu ada aturan untuk ini. Jadi kalau ada apa, mungkin tiap daerah itu beda-beda ya. Ada yang gampang mencari air itu, ada yang susah. Jadi ibu itu untuk mengalirkan air ke yang daerah kering itu seperti apa Bu usahanya? Ini kayaknya dapat masukan ada yang bakalan terancam pusoki itu maksudnya nih. Ngomong aja gitu terus terang. Takut nggak panen orang tahu. Ya, monggo Ibu Susi. Terima kasih Pak. Baik, saya coba menjelaskan ya Pak ya tentang sumber-sumber air untuk irigasi. Jadi sebenarnya itu ada sumber air permukaan sungai seperti Bapak sampaikan tadi. Kalau misalnya air sungai nggak ada, di mana ada air tanah. Meskipun air tanah sekarang dibatasi penggunaannya Pak. Kita juga ada irigasi yang rawa sifatnya Pak. Jadi terus kalau misalnya untuk saya boleh bercerita sedikit ya Pak. Monggo, silakan Ibu. Irigasi yang ada tadi saya belum sampai penjelasan kepada setelah bendungan sekampung itu kan ada bendung Argoburu. Di situ ada namanya daerah irigasi sekampung sistem. Itu luasannya lumayan banyak Pak, 55.000 hektar. Disitulah sebenarnya lumbung padi nasional Pak. Nah kemarin kan Pak Gubernur dapat hadiah itu termasuk yang diapresiasi kan? Ya, Karena apa? Panen kita atau apa Bu itu? Iya. Salah satu keberhasilan Mas Wiji Sekampung dong berarti ya? Di samping itu juga ada instansi-instansi lain ya Pak. Jadi, yang terlibat ya. Tidak Oke. sendiri aja. Di situ ada P3A yang mengurusi sistem pembagian air. Itu yang P3K itu. Ada P3A namanya. Iya. P3K itu ya, yang untuk membantu itu bukan? P3A. P3A Itu air maksudnya. kalau itu pertolongan pertama kepada kita. Jadi sebagaimana yang disampaikan Bapak tadi, apakah ada pengaturan? Tentu pasti ada pengaturan Pak. Kalau tidak ada, diatur aja terkadang masih ada. Masih ribut ya. Ribut kadang-kadang. Ya. Apalagi pas saat-saat musim kemarau itu pasti harus betul-betul pengaturan sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi untuk pengaturan air itu ada namanya yang sudah ditetapkan oleh Gubernur SK dari Gubernur untuk pola pengaturan airnya itu Pak. Jadi misalnya kita melepaskan sekian sampai di pintu ini berapa harus dilepaskan untuk saluran ini, ada sistem golongan. Jadi si P3A itu yang harus tahu berapa yang harus dialirkan supaya air sekarang kan kita harus betul-betul kita manfaatkan sebenar-benarnya, jangan sampai terbuang. Kadang-kadang air itu nggak puas kalau yang diairkan Ya, supaya tetap efektif dan efisien ya. Mungkin Pak Bus. Jadi begini, sedikit mau Lanjut. Ini berani ngambil jatahnya Pak Senator. Namanya juga petani. Iya. Saya punya rumah. Kita ini pelayannya petani nih, wakilnya petani. Monggo silakan. Ya. Jadi kan itu pengaturan seperti itu kan mungkin ada satu daerah ini memerlukan air itu 1 juta kubik ya. Setelah dikirim 1 juta kubik ini dia masih kurang tetap ya. Terus sedangkan yang di sebelah lainnya ini berlebih gitu kan. Nah untuk menyampaikan aspirasi itu, ini kita petani itu pengennya kemana sih gitu kan? Bisa lewat DVDK atau kalau langsung ke balai mana? Boleh. Biasanya juga kami menerima usulan-usulan dari Pengaduan ya. bukan pengaduan mungkin Pak ya, Usulan. Bahasanya usulan kan. Ini bukan mau urusan laporan ke polisi, ini bukan. Usulan misalnya Usulan. ada suatu lokasi yang Ada potensi. apakah potensi itu terhadap tampungan air, misalnya embung, itu bisa nanti kami akan melakukan survei dahulu ya Pak ya, apakah memang daerah itu
cukup atau bisa untuk dilaksanakan, apakah yang dimaksud embung tadi tampungannya memang bisa kita kerjakan, dan itu nanti akan kita tindak lanjut biasanya seperti itu Pak, dan akan menjadi usulan kalau memang itu semuanya siap untuk dilaksanakan. Ya. Monggo, Pak Bus. Kayaknya ini semakin asik ini. Iya. Gimana tugas? Ya, itu Pak dia. Bus sebagai senator? Saya senang hati nih, sehingga karena yang ahlinya ini, Ya, hadir ya. beliau ini sebagai eksekutif yang memang ditugaskan oleh negara untuk mengerjakan secara fisik maupun merawatnya, dan mereka sudah jelaskan dengan beliau sudah jelaskan dengan baik. Jadi sekali lagi tentu selain kita mengapresiasi, ya masyarakat tentu betul-betul, karena ini sistemnya sudah terbangun, aturannya sudah ada, tolong dijalankan ini aturan ini, karena air ini kalau nggak diatur, sudah saya pastikan kebutuhan itu akan lebih banyak ketimbang jatah yang ada. Jadi supply dengan demandnya nggak berimbang hari ini. Nah, oleh karena itu kenapa harus diatur? Karena supaya waktu panennya itu tidak ada yang sudah keberlebihan, sebelah sini yang sudah dibangun kosong dan lain-lain ya. Jadi intinya petani pengguna air di dalam organisasi P3A itu betul-betul mereka itu maju ya. Nah, kemudian selain dari itu ya kaitan dengan masyarakat tadi Bu Susi sudah jelaskan ada beberapa potensi-potensi yang memang ada di tengah-tengah masyarakat, nggak usah sungkan-sungkan ya disampaikan kepada usulannya balai besar ya. Kalau kami lagi turun di lapangan bertemu dengan masyarakat langsung boleh melalui kami nanti, tapi barangnya tetap ke Bu Susi. Nanti kami akan kawal di kementerian supaya barang ini menjadi atensi, karena apapun usulan dari Lampung ini tetap ujung-ujungnya Jakarta juga yang mesimulasinya, mengharmonisasi, karena kalau kita udah bicara soal ini, udah bicara soal bangsa. Karena daerah kita ini ada 34 provinsi, 514 kabupaten kota, belum kecamatannya, belum kecamatannya 3.000 sekian, desanya 80.000 sekian, nah, kecamatan kita 7.000 lebih di Indonesia. Kemudian desa kita 80.000. Nah, semua ini berharap yang sama. Itulah kami yang di Jakarta itu bersama DPR dan pemerintah mengharmonisasi sehingga tidak ada yang terabaikan. Jadi wujud hadirnya negara itu bukan setiap hari kita harus nongol, tapi programnya yang nyampe. Itu loh artinya negara harus hadir gitu Pak. Negara hadir itu di situ Pak Jojo. Kayaknya tambah semangat ini udah minum dulu. Kita dari tadi. Ibu Susi, ini kayaknya beliau lagi sahur. Monggo Bu. Beliau puasa, kopinya enak. Aduh. Kita ngopi. Oh puasa Ibu ya. Namanya juga kopi kosong. Kopi pahit Pak maksudnya. Kopi pahit ya. Jadi tadi kita dengar Pak Bus juga kelihatannya asik. Hasil pengawasan di lapangan kelihatannya sudah bagus lah. Itu Bu Susi juga sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya di lapangan butuh sinergitas masyarakat supaya apa tadi filosofi air itu ada yang rata itu negara harus hadir. Baris itu pramuka dulu ada rata-rata air. Jadi artinya bukan ini, jadi pemerata. Iya. Baik, masih di ngobrol bareng senator di channel Rumah Inspirasi kita. Masih di Rumah Inspirasi kita. Maklum ini di segmen terakhir, tapi ini episode pertama. Kalau kurang-kurang kompak itu biasa. Jadi yang membuat orang yang tidak kompak di sini di Rumah Inspirasi ini akan menjadi kompak. Iya. Untuk segmen terakhir ini mungkin dari kata akhir lah ini. Jadi saya sebagai masyarakat ingin memberikan atau menggantungkan harapan untuk menjadi sesuatu di Lampung ini yang lebih baik lagi melalui wakil kita di Jakarta ini dari DPD RI. Terus juga untuk Ibu nanti memberikan statement terakhir ya, dan Pak Gino sebagai orang jenius kita ini
mengkomunikasikan semuanya. Melebih-lebihkan aja di sini. Jenius lah, jadi semua ide itu sama dia luar biasa. Jadi mungkin mangga untuk Pak Kang Bustomi. Ya, terima Mangga kasih. muda atau mangga tua? Mangga senior lah. Ya, Mas Ujun, Pak Gino, Bu Susi, ya para pemirsa channel Inspirasi. Tentu apa yang menjadi harapan di masyarakat yang diserahkan, dimandatkan kepada kami semua, ada 4 orang anggota DPD RI, akan kami laksanakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab dalam rangka melaksanakan pengawasan, legislasi, dan budgeting. Tentu ini semua program yang akan turun ke Provinsi Lampung dengan begitu besar dana yang akan diturunkan oleh negara. Setelah dibangun, penting bagi kita untuk menjaga merawatnya. Karena keberhasilan Lampung hari ini menjadi lumbung padi nasional, bahkan kemarin mendapat juara nomor 1 di Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Gubernur kita, Pak Rinal. Ini patut kita apresiasi bahwa daerah penyangga ibu kota yang terdekat sebagai lumbung itu ada di Provinsi Lampung. Dan oleh karenanya program-program berkaitan dengan pertanian ini, kami dari khususnya saya Komite 2 yang memang tupoksinya khusus membidangi sumber daya alam ini akan selalu mengawal program-program yang sudah berjalan sekarang. Dan bagi yang memang tadi sudah disampaikan Bu Susi, program-program yang sudah dijalankan tetapi belum kebagian kuota atau kue pembangunannya di tempat yang lain, ya jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan usulan, usulan kepada kementerian terkait, khususnya hari ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air kita. Sekali lagi saya katakan mohon doa restu semuanya agar kami dapat melaksanakan tugas konstitusi ini sebagai representatif daerah dapat kami laksanakan dengan baik, dapat kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan tentu hasilnya semua bermuara kepada kesejahteraan rakyat Lampung. Amin, amin. Ya. Ini yang Terima kasih sekali lagi untuk Rumah Inspirasi. Saya yakin betul-betul Rumah Inspirasi ini inspirasi kita luar biasa. Luar Terima kasih biasa. Mas Gino. Selanjutnya Monggo, Bu Susi. Apa-apa yang mungkin masyarakat banyak harapan, sehingga BWWS juga punya program-program yang memastikan pemerintah hadir memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik Pak, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung tentu akan selalu mengelola sebaik mungkin SDA yang ada di Provinsi Lampung. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah daerah yang selama ini sudah terjalin sangat baik, bersinergi dengan baik, masyarakat juga mensupport kami, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 bendungan yang sudah diresmikan, itu juga support dari pemerintah daerah sangat bagus, sangat tinggi. Lalu masyarakat juga seperti saya sampaikan tadi, aspirasi atau usulan itu yang memang ingin mereka dapatkan itu sudah disampaikan, banyak yang sudah disampaikan kepada kami. Tapi seperti Pak Senator sampaikan tadi, banyak program yang sudah masuk ke kita, tapi itu kan semua sesuai dengan anggaran yang tersedia. Semua program sudah kami masukkan ke dalam Renstra. Berdasarkan Renstra itu mana yang prioritas, kemudian nanti ada yang mana yang dari usulan dari pemerintah, itu semuanya akan disinkronkan Di terpaduan ya. di kementerian Pak ya. Harapan kita dan tentu harapan semua banyak orang, semua yang kita lakukan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk negara kita, terutama untuk kepentingan rakyat pada akhirnya. Dan juga saya tambahkan sedikit yang kejadian bencana tsunami tahun 2019 di Kalianda, itu sekarang kami sudah melakukan juga proteksi perlindungan pantainya Pak. Mudah-mudahan tahun ini sudah beberapa segmen sudah selesai, nanti akan dilanjutkan lagi ke tahun depan. Jadi artinya tetap kita akan membangun Provinsi Lampung.
Ya. Terima kasih. Ya. Jadi Itu Aji. dari semua yang tadi itu ada yang pandai merangkum dulu. Jadi dari dulu sampai sekarang pandai merangkum itu Pak Gino, silakan dirangkum. Ya. Terakhir. Baik, ngobrol bareng senator di channel Rumah Inspirasi. Kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Susi dari BWS Mesuci Sekampung, Kementerian PUPR, Pak Bustami sebagai senator yang ada di Komite 2. Tentu ini kan masyarakat Lampung banyak berharap, tapi kita mengapresiasi pembangunan-pembangunan yang dikirimkan oleh pemerintah pusat ke Provinsi Lampung telah menghasilkan hasil yang nyata, di mana Lampung sebagai lumbung pangan nasional mendapatkan peringkat pertama di Indonesia. Tentu kita berharap ke depan pembangunan ini tetap lebih efektif, lebih efisien, dengan dukungan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Sinergitas antar stakeholder itu bisa terjalin dengan lebih maksimal lagi. Tentu kita berharap kesejahteraan masyarakat Lampung akan semakin meningkat. Demikian ngobras kita hari ini di channel Rumah Inspirasi. Inspirasi kita. Terima kasih atas kehadiran para pihak, khususnya Pak Bustami dan Bu Susi. Kita berharap Lampung semakin berjaya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.